apakah betul Anies, Ganjar itu dipilih karena pengetahuannya atau karena disimbolkan sebagai pahlawan dari orang-orang marah? Kan ini yang mesti kita hentikan. Menjadi hero dari irasionalitas. Menjadi hero dari orang-orang yang marah. Karena itu orang-orang yang marah, orang-orang ini harus dirasionalisir supaya memilih orang yang lebih rasional. Caranya adalah ungkap lebih banyak kandidat, calonkan lebih banyak orang, sehingga kita akan melihat, oh si ini modalnya politik identitas, si ini modalnya politik aliran, si ini modalnya suku, si ini modalnya agama. Ini orang modalnya program, ini orang modalnya dia ngerti masalah bangsa, dia ngerti solusinya bangsa, dan karena itulah dia pantas di situ. Baru kemudian politik akan memilih orang yang lebih sehat. Sebab kalau kita melekatkan identitas sebagai basis dari pemilihan orang, kenapa kita menjadi demokrasi? Kenapa kita tidak jadi kerajaan aja supaya darah yang memimpin kita? Supaya bukan pikiran yang memimpin kita, tapi anak keturunan orang tertentu yang memikirkan kita. Kan itu yang kita mau hindari dalam demokrasi. Nah karena itu sebenarnya lebih banyak jauh lebih baik. Gitu. Kalau prosesnya lebih rumit sendiri nggak apa-apa, waktu masih banyak. Gitu. Tapi kan dalam hasil-hasil survei yang tadi dibilang oleh Mas Fahri itu merupakan kreasi elit lah gitu ya. Tapi kita ngelihat juga ada banyak nama gitu kan. Meskipun kemudian ke bawahnya itu ya hasil surveinya minim lah gitu. Tetapi kan itu juga bukankah bagian dari proses penyaringan calon pemimpin, Mas Fahri? Kenapa kita terlalu percaya bahwa survei memutuskan kandidat? Kenapa kita nggak percaya aja bahwa survei memutuskan pilihan? Karena kalau kita mau menyepakati survei sudah memutuskan, kan nggak perlu ada pemilu. Pemilu ongkosnya yang saya dengar diajukan sekarang itu bisa sampai 100 triliun lebih. Sebuah survei saya kira itu akan makan biaya cuma 1 miliar, 2 miliar. Bagus kita pakai survei aja. Ya, tapi enggak kan? Kalau nggak mungkin kan? Nah, karena itu kita jangan surveinya yang kita percaya, tetapi kita cerahkan kepada nominasi ini. Orang yang boleh jadi nih ya teridentifikasi dalam survei sekarang nih nomor 10 atau nomor 20 katakanlah. Begitu disuruh debat, dia suruh paparkan pikirannya. Ternyata orang lihat loh ini yang benar dong. Kan justru itu kan yang harus kita, daripada kita pasrah udahlah, ya kan? Top 3 survei selalu si ini. Udahlah kita pasrah. Ikutin aja gitu. Padahal arusnya itu adalah arus perasaan. Arusnya itu adalah PR kita justrunya dari pembelahan yang terus-menerus muncul dalam masyarakat kita yang lama-lama bisa berbahaya bagi cara kita saling mengidentifikasi. Nah karena itu sekali lagi tadinya kita memfasilitasi ide. Atau kalau gini deh, katakanlah 20% kita terima. Ya, 20% kita terima. Bisa nggak kita pertarungkan dulu partai pendukungnya? Ya kan? Begitu dia tarung, ya kan? Oh saya akan mengajukan si ini kalau saya dapat sekian persen. Oh saya akan mengajukan si ini kalau saya dapat sekian persen. Oke ya tiket berarti belum ada ya. Ya kan? Tarung dulu. Begitu kita tarung, nanti rakyat akan lihat, oh partai ini yang serius nih dengan calonnya si ini. Kotel efek yang kita bilang itu muncul belakangan. Katakanlah misalnya, surveinya mengatakan 3 orang ini, lalu kemudian pada pemilihan legislatif, kalau mereka percaya diri, benar 3 orang ini menempati partai paling besar. Ya sudah, tinggal pada pemilihan tahap terakhir itu tadi, tahap pemilihan presidennya, kita milih yang itu. Kita gabungkan tiketnya, baru dapat yang itu. Karena memang itu konsisten, jadi surveinya konsisten, pemilih legislatifnya konsisten, maka kita dorong ke arah sana. Menurut saya itu akan melibatkan proses berpikir yang lebih panjang. Kalau yang sekarang ini kan dugaan saya nih kan, kita sekarang ini mengakomodir kemarahan orang. Lalu simbol-simbol ini nampaknya kalau menurut saya itu akan begini. Satu kelompok mendukung Anies karena dia marah. Kelompok ini kita sebut kelompok Islam, ya kan?
satu kelompok mendukung Ganjar, bukan mendukung Puan, ya, mendukung Ganjar karena dianggap Ganjar yang bisa menghadapi kelompok marah yang satunya lagi. Ini besar juga. Satu lagi Pak Prabowo yang sudah sekian kali mencoba, boleh jadi mungkin ada di tengah dua orang ini. Jadi saya bilang kepada timnya Pak Prabowo, hati-hati lu jangan marahin yang dua ini. Sebab kalau Pak Prabowo pintar menempatkan diri, bisa-bisa nanti masa ekstrim atau masa yang tidak terlalu ekstrim di Ganjar pindah ke Pak Prabowo, masa yang tidak terlalu ekstrim di Anies pindah kepada Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo salah bersikapnya, timnya salah bersikap, bisa-bisa masa Pak Prabowo habis semua, ya. Pindah kedua ini gitu, menjadi masa yang marah lagi gitu, kira-kira begitu. Nah, itu menurut saya dikasih waktunya nanti bulan September, Oktober ditetapkan, kita punya waktu sedikit sekali untuk mengurai pikiran. Jadi yang akan dikontestasikan nanti bulan September, bulan November, Desember, Januari, 3 bulan cuman. Karena awal Februari tanggal 14 kita udah nyoblos. Ya. Awal Februari kita sudah minggu tenang, cuman 3 bulan. Bisa nggak ini mendamaikan pikiran? Bagaimana kalau kemudian perasaan yang muncul, eksistensi yang lahir, perasaan terancam, perasaan berbahaya. Kalau si A menang kita akan punah, kalau si B menang kita akan punah. Itu yang cuma terjadi dalam 3 bulan dan itu bisa bentroknya keras. Jangan lupa loh, ekstremitas di media sosial itu sudah menjelma juga dalam ekstremitas di dalam kehidupan lapangan. Boleh nggak kita urai aja ini pelan-pelan? Supaya ujungnya adalah orang, oh kita ini lagi milih pemimpin. Nah, gimana? Oke, teman sekalian, kalau kita perhatikan memang ini adalah tahun-tahun politik dan luar biasa sekali nama Ganjar Pranowo semakin naik. Ada banyak orang yang memprediksi bahwa Ganjar Pranowo tidak bisa ditandingin oleh siapapun calon yang akan diusung oleh partai politik, apalagi Anies Baswedan. Dan ini adalah suatu berita yang disampaikan oleh Eko Kun tadi, berebut jadi Wapres Ganjar atau Wakil Presiden Ganjar Pranowo, ya. Sudah dibagikan 27 Desember 2022 yang lalu. Kali ini orang bicara soal nama Cawapres, calon wakil presiden, bukan lagi bicara soal capres atau calon presidennya. Kalau soal capres, pasti muaranya cuma 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sama Anies Johannes Baswedan. Oh iya, nama Anies ada tambahannya, Johannesnya. Nama tambahan itu diberi oleh kelompok Gereja Alpha Omega di Papua. Emang sih Anies mau menghapus jejak dirinya sebagai bapak politik identitas, ia rela diberikan nama Yohanes mirip nama baptis demi ambisinya menjadi presiden, apapun bakal dilakukan oleh Anies. Jangankan dapat nama tambahan, mengganti nama jalan juga tidak lakukan, atau mengganti rumah sakit menjadi rumah sehat, biarlah orang bingung, yang penting Anies kesohor. Kalau Prabowo belum lama ini sudah sowan ke Kiai di Jawa Timur, ia cinta restu, ya, dia dirinya bakal maju lagi pada 2024, meski agak renta. Tapi semangat Prabowo tak pernah kendor. Ia siap mendapat hat-trick di Pilpres, 3 kali berturut-turut menderita kekalahan. Hanya Ganjar Pranowo yang agak anteng, ia masih sibuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, gak gerasa gerusu teriak copras capres. Oke, teman-teman, kita akan baca bagaimana tanggapan dari teman-teman netizen terkait adanya opini berebut cawapres calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Jadi ada banyak pilihan itu, ada yang disampaikan oleh Eko Kun tadi, ada Erik, ada Prabowo Subianto. Nah itu bisa jadi ya. Nah dari Mawar Merah, capres yang cocok untuk mendampingi Pak Ganjar menurut aku Pak Erik, cerdas, kerja keras, jujur dan amanah, atau Pak Prabowo, cerdas dan tegas. Kalau Pak Sandi biasa saja sih, nggak tahu apa gebraknya.
Mari kita pilih Pak Ganjar untuk menuju Indonesia maju bermartabat. Oke, kita teruskan dari Adriana. Presiden Wakil Presiden itu amanah, berbakti untuk rakyat, bukan demi ambisi pribadi. Hormat saya untuk Pak Jokowi. Oke, mantap ya. Lalu dari Sutami Wati. Salam Pak Ganjar Presiden ke-8 tahun 2024, penerus Pak Jokowi. Amin. Ya, banyak analisa ya. Di sini Aziz Perdana Putra. Ganjar Prabowo sangat tepat untuk kelanjutan pembangunan dan menjaga stabilitas politik. Selain itu, presentasi menang sangat besar. Lalu 2, Ganjar Erick Thohir sangat tepat untuk kelanjutan dan sekaligus akselerasi pembangunan, tetapi masih rawan instabilitas politik. Oke, itu analisa ya. Lalu dari Narti Susadi Channel. Apapun alasannya dan siapapun cawapresnya, tetap Ganjar Pranowo capresku. Untuk Pak Prabowo, mending jadi capres Ganjar pasti menang. Daripada capres lagi tapi kalah lagi, kan capek. Oke teman-teman, gimana opininya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Anda lebih setuju siapa? Cawapresnya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Erick Thohir, atau Sandiaga Uno? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dari Yeverson Yarangga, semoga Mas Eko sehat selalu. Muhammad Juhana, lebih tepat kalau Prabowo Subianto menjadi wakil dari Ganjar Prabowo. Sebagai senior, Prabowo Subianto menjadi sosok Tutwuri Handayani yang membimbing juniornya Ganjar Pranowo sebagai penerus pembangunan yang dirintis oleh Pak Jokowi menuju Indonesia maju. Kalau tanggapan saya sih secara pribadi, tepat juga kalau dia mau, Prabowo Subianto mau menjadi calon wakil presiden. Tapi kan agak-agak tidak mungkin karena ambisi dari Prabowo juga menjadi presiden itu sudah sejak lama dan pengen menjadi orang nomor 1 bukan menjadi nomor 2. Tapi kalau harus legowo demi kemajuan bangsa dan negara, saya pikir gentle lah kalau Prabowo sampai mau menjadi cawapres, calon wakil presiden ya. Oke, dari Indra Suyitno. Dalam politik nothing is impossible, Mas Eko pun tadi. Tapi sebelum PAN mencalonkan Erick Prabowo, ya dari Ganjar gua udah pilih pasangan 2 ini, menurutku perfect. Oke, dari Roni Yusmani, yuk kita gaungkan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Dari Ahmad Ariwibowo, setuju duet Ganjar Prabowo Subianto, Praps, bakal satu putaran siapapun lawannya. Dari Jack Kilion, saya sih dukung Pak Prabowo jadi wapres, bukan karena gue penggemarnya, tapi lebih ke etika. Beliau sudah banyak bekerja membantu Pak Jokowi saat ini, apalagi sempat bersaing ketat dulu. Pak Prabowo pengalamannya juga tidak diragukan. Untuk Mas Sandi dan Mas Erick, keduanya orang hebat. Mereka berdua masih muda dan masih punya kesempatan besar. Kalau Prabowo kan beda, mumpung sekarang masih kuat, jadi pilihan gua lebih ke etika dan respect. Oke, lalu dari Rudi Hartono, Ganjar Prabowo Pilpres 1 putaran. Dari Bro Sebastian Channel, mendingan cawapresnya Profesor Ade Armando, Permadi Arya, Denny Siregar, Mas Jopri, Eko Kuntadi, Alifur Rahman, Muhammad Robi, bakal makin bikin kadrun kejang-kejang. Oke. Lucu ya. Oke teman-teman, kita lanjut dari Kabul Santoso. Semoga takdir Ganjar tidak tertukar. Medi Warebowo, dalam perhitungan politik tidak mengenal hanya punya satu strategi mutlak dan option lain. Tidak ada yang tidak mungkin dalam percaturan politik di Indonesia. Kemungkinan Ganjar Prabowo bisa terjadi sebab perhitungan dan variabel yang digunakan mengikuti tren yang paling bisa dilakukan pada kondisi ini. Oke, akun tes. Menurut
penglihatan mata batin saya dan aura kedua orang ini sangat baik, yaitu Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. Insya Allah akan berprestasi, amin. Sandiaga Uno apa ya yang sudah dikerjakan? Saya juga nggak tahu ya. Teman-teman kalau tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Sandiaga Uno, silakan tulis di kolom komentar. Yang saya tahu tentang Sandiaga Uno, ada kemarin tuh wisata halal dan haram itu. Nah, itu kan sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan lah gitu ya. Ada haram dan tidak haramnya dalam berwisata. Ada diskriminasi di situ. Baik teman-teman, menurut teman-teman silakan tulis di kolom komentar yang tersedia ya.